Ini belutnya banyak banget. Ini belutnya banyak banget, guys. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Siapa bilang ternak belut harus mengeluarkan modal besar? Untuk kalian yang ingin mencoba untuk ternak belut saat ini, bisa langsung saja yuk. Gunakan metode terbaru dengan memanfaatkan kolam terpal berukuran kecil saja. Meski ukuran kolamnya kecil, tapi jangan salah ya sahabat, karena untuk hasil yang akan didapatkan bisa mencapai puluhan juta rupiah hanya dalam waktu 1 kali panen. Wow, menggiurkan banget kan? Ini dia, mantap! Hanya di kolam kecil, ternak belut sampai besar, panen 300 kg per kolam. Ternak belut untung besar. Belut merupakan salah satu dari golongan keluarga ikan. Namun, belut memiliki kelebihan, yaitu dapat bertahan hidup meskipun dengan kondisi air yang sangat sedikit. Media hidup belut juga jauh berbeda dengan ikan, yakni belut membutuhkan media lumpur sebagai tempat bersembunyi serta untuk berkembang biak. Sementara untuk ikan hanya membutuhkan air yang bersih. Manajemen budidaya belut yang ada di dalam kolam terpal hampir sama dengan manajemen budidaya belut media drum. Bedanya saja terletak pada persiapan kolamnya saja. Sementara untuk keuntungan ternak belut pada kolam terpal, yaitu biaya pembuatan kolam lebih murah jika harus dibandingkan dengan pembelian drum. Ukuran kolam dapat dibuat sesuai dengan setara dan sesuai dengan selera, maupun dapat disesuaikan dengan lahan yang ada. Persiapan budidaya belut kolam terpal. Berbeda dengan kolam untuk langkah budidaya ikan. Untuk proses budidaya belut kolam terpal, kalian di sini juga membutuhkan tanah dan lumpur sebagai media tempat hidup belut. Karena dari itu, kolam terpal mesti terlebih dahulu diberi penyangga yang kuat agar tidak jebol. Tidak hanya itu, untuk diketahui, belut sering juga mengeluarkan lendir guna untuk melindungi diri dan bertahan hidup. Apabila lendir yang dikeluarkan oleh belut berjumlah banyak dan menumpuk, maka hal tersebut akan berpotensi merusak kualitas air. Maka dari itu, kolam terpal wajib untuk dibuat mengerucut untuk bagian bawahnya dengan lubang pembuangan pada bagian tengah. Fungsinya yaitu untuk memudahkan pembuangan air pada saat kalian hendak menggantinya. Buatlah kolam terpal dengan ukuran yang ideal. Contohnya saja 4 meter x 5 meter x 1 meter. Selanjutnya, tinggi kolam terpal 80 cm dengan menggunakan media tanah sawah, cincangan jerami padi, serta juga potongan gedebok pisang. Media hidup belut dihimpun dari budidayaternak.id, media khusus untuk pembuatan kolam terpal dalam ternak belut, hampir sama dengan ternak belut pada media drum dan sejenisnya. Sementara untuk media hidup belut mesti kalian perhatikan sebelum pada akhirnya melakukan budidaya agar hasilnya maksimal. Di antaranya yaitu susunan pertama yaitu gedebok pisang dengan ketebalan kurang lebih 5 cm. Selanjutnya, siapkan juga jerami setebal 5 cm. Tambahkan juga untuk pupuk kompos. Lapisan terakhir yakni lumpur sawah kurang lebih 10 cm. Sertakan juga penyiraman mikroorganisme starter. Setelah itu, barulah rendam dengan air bersih setinggi 5 sampai juga 10 cm di atas permukaan tanah maupun juga bahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Apabila sudah selesai, kalian hanya perlu untuk menunggu 20 hingga 30 hari supaya media ini matang atau terfermentasi. Perlu juga diingat media tersebut harus benar-benar matang sebelum pada akhirnya penebaran bibit guna untuk melancarkan pertumbuhan belut. Usahakan untuk memeriksa kembali terpal supaya tidak ada kebocoran.
penebaran bibit belut. Untuk ukuran bibit maupun juga benih belut umumnya yaitu sekitar 12 hingga 15 cm dengan pada tebar yaitu 25 ekor per meter persegi maupun juga 1-1,5 kg per meter persegi. Kalian juga mesti memperhatikan kondisi bibit sebelum memutuskan untuk menebarnya. Usahakan juga supaya bibit maupun benih belut dalam kondisi sehat dan memiliki ukuran yang seragam agar bisa dipanen dalam kurun waktu bersamaan. Sama halnya dengan ternak lele, dalam pelepasan bibit lakukan juga secara perlahan dan sedikit demi sedikit supaya bibit belut tidak stres. Biarkan terlebih dahulu belut-belut itu membuat lubangnya sendiri. Sementara untuk waktu penebaran bibit yang paling ideal yaitu sore atau pagi hari sebelum jam 8 pagi untuk memberikan masa adaptasi terhadap lingkungan barunya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video bisnis terbaru dari kami. Pemberian pakan belut. Media tanah maupun lumpur yang sudah kalian buat pada kolam terpal sebenarnya adalah makanan alami buat belut. Sebab dalam tanah itu sendiri kerap terdapat cacing, jentik nyamuk, atau makanan lain yang dapat juga dikonsumsi oleh belut. Jika ingin hasil yang lebih baik, sebelum bibit ditebar, kalian dapat memasukkan sejumlah keong, bekicot maupun binatang lainnya ke dalam tanah. Nantinya, sumber makanan belut itu sendiri akan terurai dan bercampur dengan tanah atau media pembesaran belut. Ada baiknya, jika kalian merebus dulu pakan belut tersebut, tidak hanya pakan yang telah disebutkan, kalian juga dapat memberikan makanan lain. Contohnya saja kecebong, cacing, ikan kecil, dan sejenisnya. Tetapi, perlu diperhatikan juga ketinggian airnya lantaran air yang terlalu tinggi dapat membuat belut kesulitan untuk menangkap makanan. Masa panen. Belut yang sudah ditebar dengan ukuran 12 hingga 15 cm umumnya dapat dipanen dalam waktu 3 hingga 4 bulan. Belut yang mulai bisa dikonsumsi biasanya berukuran panjang 30-50 cm atau 3-5 ekor per kilogram.